Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Ramadan kita. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin. Sepantasnya pada hari ini kita bersyukur pada Allah. Insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan materi dengan tema indahnya masuk surga bersama keluarga. Hari ini keluarga bagi kita adalah segalanya. Apapun yang kita miliki itu untuk keluarga. Rencana apapun yang kita kerjakan itu untuk keluarga. Kita punya rumah megah untuk keluarga, punya mobil mewah untuk keluarga, punya harta, punya uang yang banyak, semuanya untuk keluarga. Itu tidak salah juga. Cuma kalau kita lihat ayat Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Untuk urusan dunia Allah tidak menitipkan, karena tidak dititipkan pun itu sudah fitrahnya. Kita sayang pada keluarga. Tidak ada perintah jaga keluarga Anda dari api dunia. Tidak ada. Karena semua orang sudah nyadar ketika orang menghadapi api dunia pasti dia akan menjauh. Tapi ketika api neraka, Allah itu mengamanatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian. Ku itu pil amr. Dari wakoyaki wikoyatan wakin makiyun kiyaku, jaga oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pil amr, kalau menurut dalil usul fikih al aslu pil amri lil wujub, pokok dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Wajibnya kita menjaga diri, wajibnya kita menjaga keluarga dari api neraka. Kalau kita lihat
ayat Al-Quran yang lain, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah. Takutlah kalian seandainya kalian meninggalkan turunan kalian itu dzurriyyatan di'afah, menjadi turunan yang lemah. Lemah harta, lemah jiwa, lemah kekuatan, lemah kesehatan, itu sudah menjadi perhatian semua manusia. Ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang sehat. Tapi lemah akidah, lemah ibadah, lemah keimanan, lemah akhlak, itu perlu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang kaya tapi lemah akidahnya. Banyak orang sehat tapi lemah ibadahnya. Banyak orang pintar tapi lemah akhlak, ibadah dan akidahnya. Makanya kata Allah, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai anakmu lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak. Banyak kejadian seorang ibu dia mubalighah, seorang ayah dia mubaligh. Tapi ketika ibu dan ayahnya tidak menurunkan akidah, tidak menurunkan keimanan, tidak menurunkan akhlakul karimah, tidak menurunkan ibadah, maka anaknya tidak menjadi ahli tahajud, anaknya tidak menjadi ahli pembaca Al-Quran. Jelas kata Allah, Islam mati di mata Anda, Islam putus di tangan Anda, tidak bisa menurunkan keturunan kepada anak cucu Anda. Maka apa yang Allah katakan tadi, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, itu yang Allah khawatirkan. Jangan sampai anak-anakmu menjadi anak yang lemah. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, dan hadis itu hadis riwayat Muslim. Apa bunyi dari hadis tersebut? Ada satu gambaran bahwa nanti ketika orang akan masuk surga itu berdesak-desakan. Yang masuk surga bighairi hisabin, tanpa dihisab, itu berdesak-desakan. Yang kita bayangkan pada hari ini, coba yang berdesak-desakan itu adalah anak kita. Yang berdesak-desakan itu adalah cucu kita. Yang berdesak-desakan itu adalah ada istri dan ada suami, ada ibu dan ada ayah, ada kakek, ada nenek, ada abaihim, dan ada dzurriyyatihim, ada azwajihim, ada pasangan. Itu yang kita bayangkan, dan itu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan. Ketika orang berdesak-desakan di situ, jangan sampai kita cari kiri kanan gak ada yang kenal. Dan gak ada keluarga kita. Itu kata Allah, jangan sampai terjadi. Sampai dalam hadis riwayat Muslim tersebut dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang datang menuju pintu surga pada hari kiamat, dan di depan pintu surga tersebut sudah berdesak-desakan, siapakah yang datang tersebut? Maka fa'astaftihu, kata Nabi, aku minta dibukakan pintu tersebut. Fayaqulul khazinu, maka penjaga pintu surga tersebut, yaitu malaikat, berkata, bertanya dulu. Orang lain mengetuk pintu tidak dibuka. Tapi ketika Nabi mengetuk pintu, maka malaikat mengatakan, man anta, siapa engkau? Ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Baru malaikat membuka pintunya, bika umirtu, untukmu aku diperintahkan untuk membuka pintu surga. La abtahu li ahadin qablika, tidak akan saya bukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa nanti yang pertama membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan di hadis lain, masih hadis Bukhari juga, diikuti oleh para nabi, diikuti oleh para rasul, dan diikuti oleh orang yang berdesak-desakan. Itu siapa? Yang kita harapkan yang berdesak-desakan itu adalah keluarga kita, yang termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihwatu iman, Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kata Allah, booking rumah di surga. Untuk rumah dunia kita sudah merasakan bersama seperti apa indahnya dunia. Tapi kata Allah, booking rumah di surga, aku telah sediakan rumah di surga untuk keluargamu seperti telah aku sediakan untuk keluarga Ibrahim. Seperti telah aku sediakan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul di Isra Mi'rajkan, maka Rasul melihat ada sebuah istana yang ada di surga. Dan istana tersebut Rasul tidak bisa menjelaskan berapa luasnya, betapa indahnya. Kemudian Rasul bertanya pada Jibril, rumah siapa wahai itu Jibril? Itu adalah rumah untuk Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Rumah untuk Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Hadis yang lain, Nabi Muhammad telah disediakan rumah beserta keluarganya. Tapi surga tidak hanya didominasi oleh keluarga Ibrahim dan tidak hanya didominasi oleh keluarga Nabi Muhammad. Tapi kata Allah, silakan booking rumah di surga, aku telah sediakan untuk keluargamu. Itu yang jadi cita-cita kita semua tentunya. Untuk orang yang beriman, dunia hanya untuk sementara. Kenikmatan dunia hanya untuk sementara. Kenikmatan akhirat yang khalidina fiha abadah. Itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membooking rumah di surga, yang betapa indahnya rumah tersebut, Rasul mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbun khatarat. Tidak bisa dilihat, dipandang oleh mata, didengar oleh telinga, dibayang-bayang oleh hati. Arduha samawati wal ard, luasnya seluas bumi dan langit. Tapi itu majazi. Itu majazi, bukan hakiki. Karena banyak hadis yang ketika orang tersebut masuk surga paling belakang dan dia mengatakan pada Allah, ya Allah, aku masuk surga paling belakang, berarti surga telah penuh untukku. Kata Allah, ada surga untukmu seluas langit dan bumi. Berarti itu majazi. Nanti ada lagi, surga itu ada beberapa tingkatan. Satu tingkat ke tingkat yang lainnya itu. Satu tingkat ke tingkat yang lainnya itu. Bedanya seluas bumi dan langit. Itu artinya majazi, saking tidak bisa diukur berapa luasnya surga. Kalau bisa diukur, itu bukan surga namanya. Karena surga itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Dan kita bayangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada surga booking untuk keluargamu. Surga itu indah, yang batu batanya terbuat min zahabin wa fiddatin, dari emas dan dari perak. Batu batanya dari emas dan dari perak. Tangga-tangganya min lu'lu'in, dari permata, yang nggak bisa kita bayangkan emasnya seperti apa, peraknya seperti apa, permatanya seperti apa juga. Tajri min tahtihal anhar, yang sungainya itu mengalir, airnya itu min labanin, dari susu, min khomar, dari khomar, min asal, dari madu. Paman saroba minhu palayadmau abadan. Siapa yang pernah meminum air susu tersebut, air khomar tersebut, air madu tersebut, layadmau abadan, dia tak akan pernah haus selamanya. Allah telah menjanjikan ada rumah di surga untuk keluarga yang terbuat dari emas, terbuat dari permata, terbuat dari perak, yang airnya itu dari khomar, dari laban, dari asal. Masa kau tidak bisa untuk membeli surga? Tapi kata Allah, qalil, sedikit yang bisa membelinya.
Qalilun, sedikit yang bisa membelinya. Apa bukti bahwa Allah telah menyediakan surga? Itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden telah aku sediakan, silahkan masuk melalui surga tersebut. Untuk siapa? Waman solaha, siapapun yang soleh. Siapapun yang soleh, sama-sama soleh. Min abaihim, dari nenek moyang kalian, dari ayah, ibu, nenek, kakek, dan seterusnya. Seandainya kita nggak pernah bertemu dengan nenek, seandainya kita nggak pernah bertemu dengan kakek, tapi semuanya jadi ahli surga, maka kita akan mengenal mereka. Dan itulah impian kita. Wa azwajihim, dan pasangan kita. Kita punya suami, ternyata suami kita ada di surga. Suami punya istri, ternyata istri kita satu surga. Dengan anak kita, dengan mertua kita, dengan ibu bapak kita. Wa dzurriyyatihim, katanya, kata Allah, surga Aden aku sediakan untuk pasanganmu, untuk ibu bapakmu. Wa dzurriyyatihim, untuk anak turunanmu, untuk anakmu, untuk cucumu. Wal malaikatu, dan pada hari itu malaikat yadhuluna akan masuk alaihim pada mereka min kulli babin, dari setiap pintu surga. Malaikat dari setiap pintu surga masuk, dan malaikat mengatakan salamun alaikum bima syabartum, keselamatan untuk kalian karena ini adalah kesabaran Anda. Sabar seorang ibu menghadapi anaknya, sabar seorang anak menghadapi ujian dari ibu bapaknya, sabar seorang suami menghadapi ujian dari istrinya, dan sabar seorang istri menghadapi ujian dari seorang suami. Dari mulai kakek nenek, ibu bapak, anak cucu, suami istri, semuanya bersabar dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan jannatu adnin, surga Aden. Tentunya keimanan seseorang itu berbeda-beda. Kesabaran seseorang berbeda-beda. Amal soleh seseorang berbeda-beda. Maka apa kata Allah? Coba pak kuat-kuat amal, pak kuat-kuat iman. Biar Anda imannya kuat, amalnya kuat, bisa menarik keluargamu. Di mana itu dinyatakan? Itu dinyatakan dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya, oleh turunannya, biimanin, yang sama-sama iman. Sama-sama iman. Kalau tidak sama iman, jangan di akhirat, di dunia juga nggak bakalan menyatu. Ini sama-sama iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, aku akan tepungkan, aku akan pertemukan mereka dengan dzurriyyah, dengan turunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', aku tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, semua urusan tergantung kepada amal baiknya masing-masing. Dalam hadis tersebut, dalam Al-Quran tersebut, itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan semuanya, apa siapapun yang engkau cintai dari bapakmu, dari kakekmu, semuanya akan dikumpulkan. Seandainya kakekmu ada di tingkat 10 di surga paling tinggi, tapi cucunya ada di tingkat 2, maka kakek akan meminta pada Allah agar cucunya itu bisa naik derajatnya ke tingkat yang 10. Itu tafsiran dari Ibnu Katsir. Jadi insya Allah apa yang dikatakan Allah, apa yang diamanatkan Allah, jangan masuk surga sendirian. Tapi ajak keluargamu yang engkau cintai, ajak istrimu, suamimu yang engkau cintai, ajak bapakmu, ibumu yang engkau sayangi. Itu insya Allah, kata Allah, aku telah menyediakan surga. Maka sekali lagi Allah menyatakan indahnya
bersama keluarga di surga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita bisa menjaga dari api neraka, tidak akan kemana kembali kita, pasti kita akan pergi ke surganya Allah. Dan itulah cita-cita semua orang yang beriman. Cita-cita semua orang yang beriman. Kita ingin berkumpul kembali dengan keluarga di surganya Allah. Semoga doa kita pada hari ini, pada bulan Ramadan, ya Allah, berikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah bagi kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang indah dipandang mata, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam, sebagai pemimpin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi hidayah, inayah, taufik untuk kita sekalian. Semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga besar nanti di surganya Allah. Allahu ya'udzu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.